kalau bisa utamakan selalu sholat di sini. Makanya tadi saya ngajak kenapa jam 2:30 harus sudah kumpul. Kalau kita dari 2:30 sudah jalan dan dapat di sini, kita nggak kayak tadi ribu banget. Intinya hitungannya paling lambat 1 jam atau paling nyaman 2 jam. Kalau 2 jam ini tinggal milih tempat duduk. 2 jam. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku ada di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah. Alhamdulillah ini untuk kali ke-6 Allah beri aku kesempatan. Teman-teman, selalu saja hati ini merasa teduh, tenang, bahagia, damai ketika berada di masjid ini. Meski Rasul telah meninggalkan kita beratus-ratus tahun, tetapi aura positif dari Rasulullah itu selalu merasuk ke hati kita. Teman-teman, bagaimana cerita soal Masjid Nabawi, kota Madinah? Kita akan coba ambil saripatinya dari beberapa literasi. Selamat mengikuti sambil menikmati bagaimana suasana pada saat malam, siang, saat-saat waktu sholat masuk di sekitaran Masjid Nabawi. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kota Madinah adalah tempat yang sangat penting bagi penyebaran Islam di dunia. Madinah ialah kota yang ramai diziarahi atau dikunjungi oleh kaum muslimin. Di kota ini berdiri Masjid Nabawi yang mempunyai keutamaan bagi umat muslim. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa salat di masjidku, maksudnya Masjid Nabawi, memiliki pahala 1000 kali lipat, dan salat di Masjidil Haram Mekah memiliki pahala 100.000 kali lipat. Bagi umat Islam, kota ini dianggap sebagai kota suci. Pada zaman Rasulullah SAW, Madinah menjadi pusat dakwah, pengajaran, dan pemerintahan Islam. Dari kata inilah Islam berkembang ke seluruh jazirah Arab dan kemudian menyebar ke seluruh belahan dunia. Pada masa kekuasaan Utsmaniyah Turki, ada sebuah jalur kereta api yang menghubungkan Madinah dengan Amman atau Yordania serta Damaskus, Syria. Ini adalah bagian dari jalur kereta api Istanbul, Turki, Haifa, Israel yang terkenal dengan sebutan Hejaz Railway. Namun sekarang jalur ini sudah tidak ada dan stasiun kereta api Madinah telah menjadi museum. Kota ini berjarak kurang lebih 600 km di sebelah utara kota Mekah. Pada masa lalu, waktu tempuh cukup lama untuk mencapai Madinah dengan menggunakan unta. Sedangkan sekarang ini dapat ditempuh dalam waktu hanya 6 jam melalui jalur bebas hambatan atau jalan tol yang dibangun oleh pemerintah Arab Saudi, dan juga ada kereta cepat Makkah-Madinah. Jalur ini dahulu digunakan untuk kelancaran pengangkutan jemaah haji. Saat ini selain menggunakan jalur darat, kota Madinah bisa juga diakses via jalur udara dengan bandara berskala internasional yang terutama digunakan pada musim haji, Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Dilihat secara geografis, kota ini relatif datar yang dikelilingi gunung dan bukit-bukit serta beriklim gurun. Nama Madinah sebelum masuknya Islam pada masa perkembangan dikenal dengan nama Yathrib. Kota Yathrib dahulu merupakan pusat perdagangan.
Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah, kota ini diubah menjadi Madinah sebagai pusat perkembangan Islam hingga Nabi wafat dan dimakamkan di sana. Selanjutnya kota ini menjadi pusat para sahabat dan penerus Nabi Muhammad hingga dikenal sebagai kota pusat khalifah. Ada 3 khalifah yang memerintah dari kota ini, yakni Abu Bakar, Umar ibnu Khattab, dan Utsman bin Affan. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, pusat pemerintahan bergeser ke Kufah di Irak karena adanya gejolak politik akibat terbunuhnya Khalifah Utsman oleh kaum pemberontak. Sejarah singkat kota Madinah, setelah kekuasaan beralih kepada Bani Umayyah, pusat pemerintahan dipindahkan ke Damaskus. Dan ketika pemerintahan berpindah kepada Bani Abbasiyah, pemerintahan dipindahkan lagi ke kota Baghdad. Pada masa Rasulullah SAW, penduduk kota Madinah adalah orang yang beragama Islam dan orang Yahudi yang dilindungi keberadaannya. Namun karena pengkhianatan yang dilakukan terhadap penduduk Madinah ketika perang Ahzab, maka kaum Yahudi diusir keluar Madinah. Kini Madinah bersama kota suci Mekah di bawah pelayanan pemerintah kerajaan Arab Saudi yang merupakan pelayan kedua kota suci. Allah menyebut Madinah dan penduduknya dalam Al-Quran. Madinah Al-Munawwarah merupakan pemberian dari Nabi Muhammad SAW sejak zaman Rasulullah SAW. Penduduk kota di utara Mekah Al-Mukarramah ini sudah terkenal dengan sifat-sifat ramah, berperangai halus, dan berakhlak mulia. Madinah adalah tempat tujuan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan hijrah dari Mekah dan secara berangsur-angsur berubah menjadi ibu kota kekaisaran Muslim dengan pemimpin pertama langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Demikian sekilas tentang kota suci Madinah, di mana Rasulullah meninggal dan dikuburkan di Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير مركب النجاة حدا حديث Karena ini asli masjid yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau bisa utamakan selalu sholat di sini.
Makanya tadi saya ngajak kenapa jam 2:30 harusnya sudah kumpul. Kalau kita dari 2:30 sudah jalan dan dapat di sini, kita nggak kayak tadi ribu banget. Intinya itu kami paling lambat 1 jam atau paling nyaman 2 jam. Dan 2 jam ini tinggal di tempat duduk. 2 jam. Nah mudah-mudahan ini kan kita insya Allah keluar dari sini 4:30 nih. Jadi habis saya ngomong ini mau ngaji, mau selawat, mau apa, 4:30 kita jalan. Kita ziarah dulu ke makam Rasulullah. Habis ziarah baru kita ngantri untuk ke Raudhah. Nah, nanti kita sholat di situ nih, Raudhah yang dibatasi ini. Jadi kita insya Allah dapat maghrib di situ. Selesai kita sholat maghrib, biasanya ya berdoa dengan zikir dengan apa. Habis itu kita balik lagi ke sini. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma lahat kawaki ala. أشهد أن محمدًا رسول
As-Siddiq. Masjid ini terletak di dekat Masjid Nabawi, dan alhamdulillah aku sempat sholat sunnah di masjid ini. Ini adalah bagian dari jejak Rasulullah, jejak Khulafaur Rasyidin. Ini sebagai Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Salam selamat. Assalamualaikum teman-teman, saat ini aku sedang berada di Masjid Al-Ghamamah. Masjid ini terletak dekat Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah, dan masjid ini pada masanya Rasulullah sering melakukan sholat untuk minta hujan pada saat menghadapi kemarau panjang. Teman-teman, masjid ini tidak besar, kurang hampir sama dengan Masjid Abu Bakar As-Siddiq, tapi jujur sholat sunnah di masjid ini sungguh satu keberuntungan, satu rezeki yang luar biasa yang menentukan. Mudah-mudahan teman-teman diberi kesempatan oleh Allah untuk berziarah ke tempat-tempat di mana kita bisa merasakan jejak-jejak Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia dari Masjid Al-Ghamamah, Madinah.